Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada hari ini saya menggantikan Ustadz Ihsan karena beliau ada halangan sehingga tidak bisa mengisi, dan ana yang menggantikan beliau insyaallah. Dan kita masih pada bab sebelumnya, yaitu bab zuhud dan keutamaan zuhud. Dan hari ini kita masuk ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi 500 amin, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka akan masuk surga terlebih dahulu daripada orang-orang kaya 500 tahun jaraknya, perbedaannya antara masuknya orang miskin dengan orang kaya. Maka hadis ini berkenaan dengan keutamaan orang-orang fakir, miskin, ya, karena mereka masuk surganya lebih dulu. Dan disebutkan di hadis yang lain bahwa mereka masuk surganya orang-orang fakir miskin, mereka setengah hari lebih dulu daripada orang-orang kaya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu, di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu seperti 1000 tahun bagi kita. Maka setengah hari itu adalah 500 tahun. Jadi mereka lebih duluan masuk ke dalam surga daripada orang-orang kaya. Kenapa? Tentunya yang namanya orang miskin, mereka tidak punya harta sehingga tidak bisa membelanjakan apapun, belanja untuk apa-apa, sehingga hisab mereka lebih cepat dan lebih ringan, berbeda dengan orang-orang kaya. Belanja ini dan itu, akhirnya hisab mereka lebih lama dan lebih banyak. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, atau beliau pernah berdoa agar dijadikan sebagai orang yang miskin. Dalam satu doanya beliau mengatakan, Allahumma ahyini miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan bangkitkanlah aku, kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang miskin. Namun maksud miskin di sini apa? Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud miskin di sini adalah adzillatu wa tawadhu wal iftiqar. Maksudnya adalah tawadhu dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya bukan berarti miskin harta, enggak punya uang sama sekali. Tidak. Maksudnya adalah tawadhu, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan fakir. Kenapa? Karena ternyata kefakiran, kemiskinan itu adalah salah satu ibtila, musibah, bencana yang Nabi SAW sendiri pun berlindung kepada Allah dari hal itu, dari kefakiran. Dalam salah satu doanya Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Kenapa? Karena biasanya terkadang kefakiran itu bisa mendekatkan kepada kekufuran. Sebagian daerah
menjadi salah satu target misionaris kristenisasi. Mereka diberikan satu kardus mie instan, mereka rela menjual agama mereka sehingga mereka murtad, atau dikasih sembako mereka langsung murtad. Dan ini salah satu bahaya kefakiran, kemiskinan. Maka mesti kita bekerja mencari maisha agar kita mendapatkan harta, uang, sehingga dari itu kita bisa hidup. Tidak boleh mogok kerja, enggak boleh, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, la taruddil miskin walau bisyiqqi tamratin." Wahai Aisyah, jangan engkau tolak. Kalau ada orang yang miskin datang minta, jangan kamu tolak. Kasih walaupun hanya sebatas setengah biji kurma. Ya Aisyah, ahibbil masakin wa qarribihim fa inna Allah yuqarribuki yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, dekatkanlah orang-orang miskin, cintai mereka karena Allah akan mendekatkanmu nanti pada hari kiamat. Karena al jaza min jinsi al amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi jangan sampai ada orang miskin datang kepada kita minta-minta, tapi malah kita hardik, malah kita celak. Nggak boleh. Nggak boleh seperti ini. Harus kita muliakan. Kalau ada kasih, kalau enggak maaf, nggak ada, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan hadis kitab ini, hadis bab, mana yang lebih afdol, miskin, fakir miskin, atau kaya punya banyak harta? Kira-kira mana? Dan pertanyaan ini pernah dilontarkan kepada salah seorang ulama, kalau tidak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka beliau menjawab dengan kecerdasan beliau, yang lebih afdol adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa al-ghina, kecukupan, kekayaan itu ternyata lebih baik daripada kepakiran. Kenapa? Kita kalau mau berangkat umroh haji pakai apa? Pakai uang, pakai harta. Kita nggak punya uang, wallahu alam kapan kita bisa umroh, bisa haji. Tapi kalau ada uang cukup, besok pun bisa jadi kita berangkat umroh. Kemudian di antara kita punya banyak tanggungan, saudara, keluarga, ayah, ibu. Kalau punya uang bisa transfer itu tiap bulan buat mereka. Sementara kalau tidak punya uang, bagaimana kita memberikan kebaikan untuk mereka? Maka kecukupan itu lebih baik daripada kefakiran. Nah, dan juga hadis ini jangan sampai dijadikan oleh sebagian kita, misalkan kita jadi pemimpin, kemudian karena ada kesalahan misalkan dari bawahan kita, akhirnya kita tidak menunaikan haknya. Kemudian kita mengatakan kalian harus zuhud terhadap dunia, harus ridho, harus ikhlas. Enggak boleh seperti ini. Karena dalam masalah kerja yang diutamakan adalah profesional. Dia kerja dibayar, enggak kerja enggak dibayar. Jangan sampai dia kerja dari pagi sampai siang misalkan panas-panasan, ngarit misalkan, ngored, tapi enggak dibayar. Kenapa? Karena ada kesalahan yang dia tidak sengaja melakukan hal itu. Ini zalim, tidak boleh sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu syartin laysa fi kitabillah fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Setiap syarat, setiap perjanjian apa saja yang merugikan orang lain, yang tidak ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, maka syarat itu batil walaupun adanya 100 syarat. Maka tidak boleh, harus berlaku adil. Dulu waktu kerja di Jakarta, jadi imam masjid, ngobrol sama OB-nya. OB-nya suka moto-moto. Aku ditanya, kenapa moto-moto? Oh, ini syarat Pak, kalau nggak foto-foto, nggak dokumentasi, nanti dipotong gajinya. Oh, subhanallah. Tidak seperti ini seharusnya. Nah, kalau seandainya misalkan dia lupa bagaimana? Dipotong beneran. Dan ini tidak boleh. Seandainya misalkan ada
bawahan kita yang lupa dan seterusnya, kemudian dia lapor, oh maaf lupa gini-gini, dan alasannya syar'i bisa masuk akal, nggak apa-apa, terima, ya, diterima. Dan ini insya Allah lebih dekat kepada keadilan daripada kita memangkas haknya. Dan ini berkaitan dengan menunaikan hak, bukan sekedar zuhud, bukan sekedar qanaah, harus terima apa adanya. Tidak, ini berkaitan dengan hak yang harus ditunaikan, dan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya bawahan atau punya pembantu misalkan di rumah tukang ngoret, ternyata tukang ngoret langsung pulang, nggak laporan dulu, nggak dokumentasi, akhirnya kita nggak kasih gajinya, padahal halaman sudah bersih, tapi kegeh dia nggak laporan dokumentasi, dipotong gajinya, nggak dikasih. Ini zalim. Dan hati-hati pada hal yang seperti ini, karena pertanggungjawabannya sangat besar ya ikhwah, sangat besar ya ikhwah. Nah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan mesti kita fahami bahwa tetap al-ghina, kecukupan itu lebih afdal daripada kefakiran, karena dengan al-ghina, dengan kecukupan kita bisa berinfak dan seterusnya. Berbeda dengan ketika kita fakir tidak memiliki harta. Dan zuhud bukan berarti kita hanya mencari sedikit. Lah, zuhud adalah kita mencari harta misalnya, tapi harta itu hanya kita genggam, tidak sampai masuk ke dalam hati. Sehingga kita ketika harta itu misalkan hilang, qadarullah masyafa'al, kita tidak merasa apapun, sudah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah ambil, sudah masalah selesai. Ya. Semoga bisa difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan farul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.